Arema FC tertatih mengawali perjalanan mereka di BRI Liga 1 2024-2025. Dalam dua pertandingan awal di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini, klub berlogo singa mengepal tersebut belum sekalipun mencicipi kemenangan. Sejauh ini, Arema FC masih terdampar di peringkat ke-14 klasemen sementara. Mereka baru mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan yang dilakoni. Capaian ini tentu sangat kontras dibandingkan dengan capaian mereka pada pramusim lalu. Waktu itu, tim besutan Joel Corneli ini tampil mentereng. Pada Piala Presiden 2024, Arema bahkan sukses menjadi kampiun. Pada partai puncak, mereka mengalahkan Borneo FC melalui adu penalti. Ada banyak asumsi yang beredar di balik melorotnya performa Arema FC, bahkan ada yang berasumsi bahwa klub ini belum lepas dari kutukan pramusim. Memang, selama ini, setiap tampil apik pada pramusim, Arema FC kerap tampil buruk di kompetisi. Pada BRI Liga 1 2024-2025 ini, Arema FC bukan hanya masih puasa kemenangan. Mereka juga masih puasa gol. Dalam 2 pertandingan di BRI Liga 1 2024-2025, Arema FC belum sekalipun membobol gawang lawan. Pada laga pertama, mereka bermain imbang tanpa gol kontra Dewa United. Pada laga kedua, Arema FC harus kalah 2 gol tanpa balas dari Borneo FC. Di Piala Presiden 2024 kemarin, Arema FC tergolong buas mencetak gol. Dalam 5 laga, mereka mencetak 11 gol. Artinya, rata-rata, dalam tiap laga, mereka mencetak 2,2 gol dalam tiap laga. Di atas kertas, di BRI Liga 1 2024-2025, Arema FC lebih banyak mengancam gawang lawan. Hal ini bisa ditakar dari jumlah tembakan yang mereka lepaskan. Dari 5 laga Piala Presiden 2024, rata-rata para penggawa Arema FC melepas 13,6 tembakan dalam tiap pertandingan. Sementara itu, dalam 2 laga BRI Liga 1 2024-2025, Arema FC rata-rata melepas 17 tembakan dalam tiap pertandingan. Sayangnya, meningkatnya jumlah tembakan yang dilepaskan tak seiring dengan akurasi. Akurasi tembakan penggawa Arema FC di BRI Liga 1 2024-2025 justru menurun. Dari 2 pertandingan awal BRI Liga 1, rata-rata akurasi tembakan penggawa Arema FC berada di angka 31,9%. Sementara itu, pada Piala Presiden 2024 lalu, akurasi tembakan Dedik Setiawan dan kawan-kawan mencapai 43,03%. Di sisi lain, tim pelatih Arema FC tak perlu terlalu risau. Pasalnya, soal menciptakan peluang, timnya sudah berada di jalur yang benar. Pada Piala Presiden 2024, dalam tiap laga para pemainnya menciptakan rata-rata 6,8 peluang. Sementara itu, di BRI Liga 1 2024-2025, dalam tiap laga, rata-rata timnya menciptakan 10 peluang. Memang, saat ini tidak ada data soal kualitas peluang, baik expected goals, XG, atau expected assist, EXA, Arema FC dan tim-tim lain di BRI Liga 1 2024-2025. Namun, hampir bisa dipastikan, dengan menuntaskan masalah akurasi dalam finishing, peluang-peluang yang tercipta bakal bisa dimanfaatkan menjadi gol. Lini pertahanan Arema FC berpotensi kembali tidak lengkap saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ketiga BRI Liga 1 minggu nanti, 25/8. Itu karena center back andalan Singo Edan, Choi Bo-kyung masih dalam masa pemulihan cedera sampai saat ini. Kemarin, pemain asal Korea Selatan itu belum terlihat gabung tim saat latihan di UB Sport Center. Situasi itu menambah jumlah durasi dia absen. Sebelumnya,
Choi juga tidak terlihat di ARG Soccerfield saat Singoedan mulai persiapan seusai melawan Borneo FC, 17 Agustus lalu. Dia juga ditinggal di Malang saat tim berangkat ke Blitar pada 16 Agustus. Mantan pemain Suwon FC itu, sebelumnya tidak tampil full saat Arema FC melawan Dewa United 12 Agustus lalu. Pada waktu itu, dia ditarik keluar saat pertandingan memasuki 20 menit akhir. Menurut fisioterapi Arema FC Reta Aroyan, pemain berusia 36 tahun sedang dalam masa pengobatan luka di ujung jempol kakinya. Itu karena benturan saat latihan Arema FC di lapangan ARG Lawang pekan lalu, 15-8, katanya. Kondisi itu semakin parah saat dia menjalani laga perdana BRI Liga 1. Lantas, bagaimana peluang Choi tampil saat lawan Persib Bandung? Alumnus Universitas Muhammadiyah Malang itu belum bisa memastikan hal tersebut. Itu karena, pihaknya masih terus memantau cedera yang dialami pemain berusia 36 tahun itu. Menurutnya, cedera yang dialami Choi membutuhkan waktu penyembuhan. Itu untuk membuat proses pemulihannya maksimal. Alhasil, tim medis Arema FC belum memberikan lampu hijau untuk disegera kembali merumput. Kami terus beri pengobatan dan juga terapi agar lukanya bisa cepat membaik, jelas dia. Disinggung absennya center back Thales Lira dalam sesi latihan di ARG Soccerfield, Senin lalu, 19-8, Reta mengatakan, pemain asal Brasil itu tidak mengalami masalah. Menurutnya, kondisi mantan pemain PSS Sleman itu baik, tapi membutuhkan waktu recovery. Karena itu terlihat menepi saat itu. Di tempat terpisah, pelatih Arema FC Joel Corneli mengatakan, kehilangan Choi di lini belakang cukup merugikan tim. Menurutnya, pemain bernomor punggung 20 itu bisa menambah kekuatan tim. Laga-laga di Piala Presiden menjadi salah satu contohnya. Tentunya kami mengharapkan dia dan pemain lain yang cedera segera kembali. Tim butuh semakin kompetitif, ucapnya. Juru taktik asal Brasil tidak menampik laga perdana BRI Liga 1 tidak ringan. Alasan timnya berhadapan dengan tim ingin meraih gelar juara. Dia melihat laga melawan Persib Bandung tidak mudah. Kesebelasan berjuluk Maung Bandung bukan tim bisa diremehkan. Terlebih, akan melawan Arema FC di hadapan pendukungnya. Meski demikian, Joel tidak akan menyerah. Tim akan bersiap dengan segala situasi. Kami akan berusaha lebih baik, tuturnya. Arema FC belum pernah menang ketika bermain di kandang sementara yang mereka pilih, yaitu Stadion Soe Priadi, Kota Blitar. Singoedan hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan yang digelar di sana. Torehan 1 poin itu menjadi start yang buruk bagi Arema FC di BRI Liga 1 2024-2025. Salah satu penyebab kurang greget performa pemain Arema FC karena kondisi lapangan yang kurang bagus. Tidak hanya pemain Arema FC yang sulit beradaptasi, pemain Dewa United dan Borneo FC juga merasakan hal yang sama. PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi, ternyata juga memberikan teguran kepada manajemen Arema FC lewat surat resmi bernomor 1037 Likom 8 2024. Manajemen Singoedan diminta untuk segera melakukan perbaikan lapangan untuk menjaga kualitas pertandingan. Kami sudah putuskan segera melakukan perbaikan lapangan. Mungkin memakan waktu sampai 2 bulan, ujar General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Sejak awal pekan ini, PT Lestarindo yang sudah berpengalaman melakukan perbaikan lapangan mulai bekerja. Karena perbaikan lapangan memakan waktu maksimal 2 bulan, manajemen Arema FC harus memikirkan cara mencari stadion lain sebagai home base sementara. Diperkirakan ada 2 laga kandang terdekat yang akan dimainkan di luar Stadion Soe Priadi, yaitu ketika melawan PSM Makassar dan Malut United pada 15 September dan 19 Oktober 2024. Kami meminta maaf kepada Aremania. Kemungkinan besar, 2 laga kandang harus digelar di stadion lain, ujar YM Arema FC yang karib disapa Inal itu.
Sampai saat ini, manajemen Arema FC belum merilis di mana stadion yang dipilih menjadi kandang sementara di Beri Liga 1 2024-2025. Mereka masih punya waktu sekitar 3 pekan untuk persiapan, karena Arema FC lebih dulu menjalani 2 laga tandang, melawan Persib Bandung dan Bali United. Jika melihat kemungkinannya, Arema FC bisa saja menggunakan Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, untuk sementara waktu. Stadion itu digunakan sebagai markas Singo Edan pada musim lalu. Hanya saja, pada musim ini stadion itu sudah digunakan oleh Bali United dan PSBS Biak. Stadion Kapten Iwayan Dipta sangat realistis untuk digunakan menjamu PSM Makassar pada 15 September 2024 karena alasan efektivitas, mengingat sebelum laga itu Arema FC bertandang menghadapi Bali United di stadion itu. Dengan begitu Arema FC tetap bisa berada di Bali untuk menghadapi PSM. Kebetulan pada 15 September 2024, tidak ada pertandingan yang digelar di sana. Namun, manajemen Arema FC belum memberikan pernyataan terkait kemungkinan tersebut. Apalagi Bali United juga akan menggunakan stadion itu pada 16 September, yaitu pada saat menjamu PSS Sleman dan PSBS Biak akan bermain pada 17 September menjamu Madura United. Jadi stadion itu akan digunakan 3 hari berturut-turut untuk pertandingan Beri Liga 1. Kami masih berkoordinasi dengan operator kompetisi, ujar Inal. Dari segi lapangan, kualitas Stadion Dipta tak perlu diragukan lagi. Arema FC juga tampil apik di sana ketika babak penyisihan Piala Presiden 2024. Hanya saja, Singo Edan kering dukungan dari Aremania ketika di Bali karena jarak yang cukup jauh.